Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Putri Suciati dengan NIM 23110104020 dari kelas D1 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistem dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, adapun perbedaan RPP dan modul ajar. 1. Dari segi komponen, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut RPP+. Yang kedua yaitu dari segi tujuan. Nah, modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dan yang ketiga yaitu perbedaan modul ajar dan RPP berikutnya adalah acuan yang digunakan. Seperti pada penjelasan di atas, modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Selanjutnya yaitu merancang modul ajar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar yang dirancang setidaknya memenuhi komponen minimum dan sistematis untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ajar memberi manfaat dan bertujuan untuk satu, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Nah, dalam merancang modul ajar, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, yang ketiga relevan dan kontekstual, dan yang keempat berkesinambungan, dan yang kelima penyajian, dan yang keenam kelengkapan. Nah, selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perancangan modul ajar. Nah, yang pertama yaitu dalam merancang modul ajar, kontributor dapat membuat baru maupun memodifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Dan yang kedua yaitu dalam melakukan perancangan modul ajar, kontributor dapat melakukannya secara individu maupun dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dalam tim. Nah, selanjutnya ada strategi pengembangan modul ajar. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi, dan yang kedelapan, penggunaan berbagai jenis modul ajar. Nah, selanjutnya
Komponen-komponen apa saja sih yang ada dalam penyusunan modul ajar? Nah, yang pertama itu ada identitas modul, jumlah peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana dan prasarana, materi ajar, media, alat dan bahan, ketersediaan materi, kegiatan pembelajaran utama, asesmen, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, refleksi guru, refleksi peserta didik, kriteria ketercapaian pembelajaran, daftar pustaka, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan peserta didik, bahan bacaan guru, materi pengayaan, dan yang terakhir materi remedial. Nah, yang terakhir itu ada komponen-komponen dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu kompetensi inti, selanjutnya kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. 5, materi pembelajaran. 6, metode pembelajaran. 7, skenario atau langkah-langkah pembelajaran. Yang kedelapan, sumber belajar. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.